We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat siang Bang Randy Haryansyah ya? Selamat siang, Pak. Iya, Saya ulangi. Selamat siang Bang Randy Haryansyah, seorang founder Coach Pesilat yang ada di Instagram. Tinggal di Musi ya Bang ya? Iya, Musi Rawas Utara, Kabupaten Musi Rawas Utara. Oke. Bang Randy, misi dari Coach Pesilat adalah Save Our Culture. Apa yang Bang Randy lihat dan mengapa ini penting sekali Bang? Silakan Bang. Langsung jawab nih ya Kak. Oke. Kenapa saya memilih misi Save Our Culture? Karena di kata-kata ini walaupun singkat nih Pak, itu mempunyai arti atau pesan yang cukup mendalam. Nah, kalau misalnya diartikan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya bisa lestarikan budaya Indonesia. Atau karena di akun itu saya letakkan bendera Indonesia di sebelah kata-kata Save Our Culture. Jadi bisa diartikan selamatkan budaya Indonesia atau juga bisa lestarikan budaya Indonesia. Karena pencaksilat adalah budaya asli Indonesia yang sudah diakui UNESCO. Seperti itu. Jadi makanya saya letakkan di sana selamatkan budaya Indonesia. Gitu. Pentingnya di mana Bang? Apakah sudah ada krisis atau bagaimana? Kalau untuk krisis belum ya Pak. Karena kita harus sebagai generasi muda itu harus mengenal budaya-budaya yang ada di Indonesia. Seperti salah satunya yang ini tadi, pencaksilat. Jadi kita sebagai pemuda harus bisa mengenalkan walaupun kepada teman-teman kita ataupun lebih baiknya lagi kepada luar negeri. Kan tetapi pencaksilat sudah banyak dikenal di berbagai dunia. Di negara-negara lain sudah ada pencaksilat. Itu. Oke. Kita pacak kalau kita galak, kita bisa jika kita mau katanya. Benar ya, omongan saya benar ya? Benar. Tetapi di sebuah video, Bang Randy menuliskan menang tanpa kesombongan, kalah dengan kehormatan. Bagaimana menjaga hati ini Bang? Apa yang perlu dilakukan dalam melatih hati ini? Silakan. Oke, kalau tadi kita pacak, kalau kita galak. Nah, di situ bahasa daerah itu Pak. Bahasa daerah Sumatera Selatan. Kita bisa kalau kita mau, kalau bahasa Indonesianya. Nah, di sini salah satu prinsip hidup saya. Jadi kalau saya mau, saya bisa seperti itu. Saya bisa, contohnya nih, saya mau juara, akan tetapi mau atau tidak saya latihan seperti itu. Jadi jangan hanya kita itu mau saja juara, akan tetapi tidak ada aksinya gitu. Itu Pak. Jadi kalau semisalnya yang menang tanpa kesombongan, kalah dengan kehormatan. Nah di situ juga salah satu prinsip hidup saya. Karena di situ misalnya kita menang, misalnya kita di atas, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh ria. Ada kalanya kita berada di bawah. Jadi seperti itu. Kalau yang kalah dengan kehormatan, artinya semisal kita nih sudah berjuang nih Pak, sudah menampilkan hal yang semaksimal mungkin, sebaik mungkin, tapi kita sudah kalah. Nah, di situ kita kalahnya dengan kehormatan. Beda kalanya kalau semisal kita belum bertanding sudah menyerah. Jadi beda.
sudah menampilkan sebaik mungkin, sudah melakukan hal yang sebaik mungkin, kan tetapi kita kalah. Jadi itu kalahnya dengan kehormatan, itu Pak maksudnya. Oke, Bang Randy pernah menang Bang di pencak silat Alhamdulillah pernah Pak, dan pernah kalah. pernah juga. Apa yang dikatakan ke pelatih kepada Bang Randy kalau menang dan kalah? Kalau misalnya menang, pelatih saya selalu bilang, tetap rendah hati, tetap selalu latihan, walaupun kamu sekarang menang, bisa jadi masih ada yang di atas kamu, seperti itu. Pelatih saya selalu ngomong seperti itu. Jadi selalu memotivasikan saya untuk selalu latihan, latihan, dan latihan. Karena di atas langit masih ada langit, itu. Kalau saya kalah, pelatih saya bilang, mungkin ini belum takdirnya kamu menang. Mungkin Allah belum meridhoi kamu menang. Jadi selalu seperti itu. Pelatih saya selalu mensupport apa saja, semisalnya saya kalah, semisalnya saya menang, pelatih saya selalu support. Dan Bang Randy sendiri merasa agak menyesal nggak kalau kalah? Kalau menyesal atau kesal itu pasti ada ya, Bang. Karena kita sudah latihan semaksimal mungkin, sudah tiap hari ini latihan, latihan, dan latihan. Akan tetapi kita kalah. Tapi kalau misalnya mau dipikir-pikir kembali, ya mungkin belum takdirnya kita menang. Mungkin masih ada yang di atas kita yang lebih hebat daripada kita. Seperti itu sih. Oke. Bagaimana perkembangan pencak silat di daerah Anda, Bang? Apakah ada ilmu bela diri lain selain pencak silat? Silakan. Oh, kalau untuk perkembangan di pencak silat di daerah saya sendiri sih, alhamdulillah maju karena sudah ada kurang lebih 15 perguruan yang ada di daerah saya. Dan alhamdulillah setiap tahun itu ada kejuaraan pencak silat antar kabupaten juga, antar kecamatan juga ada gitu. Nah, karena sekarang itu lagi pandemi, jadi pertandingan ini tidak diadakan lagi untuk sementara. Mungkin siapa tahu tahun depan atau tahun ini yang sudah berkurang-kurang lagi lah. Semoga COVID-19 ini hilang gitu. Jadi bisa semua pertandingan-pertandingan bisa diadakan kembali. Kalau untuk ilmu bela diri yang lain, itu ada. Seperti karate, taekwondo, judo, itu ada, Bang. Itu. Oke. Dan dibanding karate dan judo, perkembangannya pencak silat bagaimana? Oh, kalau perbandingan perkembangan pencak silat sama olahraga lain atau ilmu bela diri lain, itu lebih maju ke pencak silatnya. Karena ini kan daerah juga menganut betul budaya-budaya asli juga. Jadi lebih maju pencak silatnya. Oke. Mengapa Bang Randy memilih pencak silat? Oh, oke. Saya ceritakan dulu. Dulu saya masih di usia 15 atau 16 kalau nggak salah. Saya juga dulu SMP kelas 2 SMP semester akhir. Saya ikut pencak silat. Nah, kebetulan perguruan saya baru seminggu buka di SMP saya. Dan pertama itu saya nggak ada minat gitu. Nah, setelah itu saya datanglah ke SMP, ikut latihan nendang, akhirnya suka gitu. Suka dan memang dari diri saya juga suka yang namanya berkelahi. Jadi mungkin di sini olahraga yang harus saya geluti gitu. Oke, sudah berapa lama di pencak silat berarti? Kurang lebih 4 tahun saya di pencak silat. Oke, dan jatuh cinta pada pencak silat sampai membuat coach pesilat. Iya, sampai jatuh cinta ke pencak silat. Karena di pencak silat baru 3 bulan saya latihan, ikut pertandingan dan alhamdulillah juara 1 gitu. Jadi kecintaannya itu wah, termotivasi sekali. Siapa tahu bisa jadi atlet nasional gitu. Oke. Inisiatif apa yang membuat Bang Randy mengumpulkan coach pesilat, Bang? Silakan. Oke. Kalau inisiatif saya, karena di sini saya kan perlu yang namanya motivasi. Dulu coach pesilat ini untuk motivasi diri saya pribadi. Nah, jadi untuk motivasi pribadi, saya kan berpikir loh,
berarti orang lain itu perlu yang namanya motivasi juga. Jadi dengan adanya quotes pesilan ini, saya bisa memotivasikan diri saya sendiri dan juga orang lain, seperti itu. Dan itu efektif untuk Abang Randy sendiri. Iya, sangat efektif. Karena ketika kita memotivasikan diri kita sendiri, itu memang benar-benar ada peningkatan semangat gitu. Mungkin juga orang lain juga seperti itu membaca quotes dari akun ini. Oke, terima kasih Bang Randy atas waktunya. Kita harus ketemu di Musi, Bang. Siap, ditunggu Pak. Oke, siap. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Terima kasih Pak. Terima kasih.